Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Oase. Salam Waalaikumsalam Muda Budaya warahmatullahi Guna. wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kita di Oase Project. Kali ini edisi khusus kita, karena biasanya kita podcast melalui studio atau indoor. Nah, sekarang kita beralih kepada podcast virtual bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Bintang tamu yang kontroversi dalam dunia gaib. Iya, iya. Oke, saya perkenalkan beliau Cak Huda, lebih lengkapnya yaitu Cak Khairul Huda. Oke, selamat sore Cak Khairul Selamat, Huda. selamat sore Mas Labu, selamat sore. Iya. Oke, alhamdulillah bersyukur kita bisa bertemu tatap muka virtual ya. Karena memang di era pandemi ini kita tidak boleh kehabisan akal, kehabisan cara, metode untuk tetap menyambung silaturahim dan juga semangat-semangat muda. Betul, betul. Oke. Oke, Cak Huda. Ini saya panggilnya Cak Huda atau siapa ini? Cak, biasanya teman-teman panggil Cak ya. Oke, kawan-kawan Oase. Ini Cak Huda ini adalah kawan lama saya pribadi dan juga kawan-kawan Oase ya. Dan memang ya bukan karena pandemi aja, tapi dari kesibukan beliau, karena beliau ini orang sibuk. Jadi kita harus benar-benar mengatur jadwal sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol dan mengambil banyak ilmu, banyak hal, dan banyak pengalaman dari Cak Huda ini. Tentunya masih pada tema besar kita, tema daripada UAS adalah pendidikan anak muda yang nggak mau formal-formal amat. Iya. Oke. Oke, Cak Huda, bagaimana kabar sore hari ini? Ini lagi di mana ini? Alhamdulillah ini lagi di studio Wewarah. Kebetulan kita kan punya salah satu proyek besar yang kemudian nanti bisa dikembangkan bersama-sama, termasuk Mas Labut sebagai tim dari Wewarah juga. Harapan kami dari Wewarah juga bisa kontribusi banyak terkait dengan perkembangan dan juga kontribusi terhadap gerakan-gerakan di OSE Project seperti itu. Oke, ya tentunya diawali dengan video-video semacam ini ya. Betul, untuk Mas, menyambung pikiran-pikiran muda. Betul. Dan ini Mas Cak Huda ya, berbicara tentang Wewarah ID. Nah, ketika saya pribadi atau mungkin kawan-kawan Oase atau teman-teman kawan-kawan dari lainnya pun, saya yakin muncul pertanyaan besar nih. Apa sih Wewarah ID itu? Nah, bagaimana kira-kira? Silahkan Cak Huda. Seperti apa? Kok sepertinya mengerikan gitu Wewarah ID. Nah, ini kayaknya podcast ini terlalu formal ya bagi kita. Padahal tagline dari Oase Project adalah pendidikan untuk anak muda yang enggak formal-formal banget. Tetapi tetapi ternyata kita nggak bisa melepaskan kaidah-kaidah pembicaraan kita formal terkait dengan berbicara mengenai keilmiahan ataupun diskusi formal ini. Jadi agak santai saja Mas Labut ya. Oh iya, Cak, udah siap-siap. Agak santai saja. Sebenarnya dari gimana? Dari Oase Project itu kita inginnya melampaui yang ilmiah, melampaui yang formal gitu. Jadi kita hanya menunjukkan Oase Project itu mau formal juga bisa, it's okay. Mau non formal juga lebih gitu ya. Ya, begitu kita juga merokok, Cak Huda. Siap Mas Labut. Begitu juga dengan Wewarah apa yang disampaikan oleh Mas Labut. Wewarah ini memang baru rintisan ya Mas Labut, baru rintisan. Akan tetapi cita-cita besar yang diharapkan oleh tim Wewarah adalah memang menjadi salah satu alternatif platform yang memang bisa dinikmati oleh kawan-kawan gerakan, kawan-kawan intelektual ataupun kawan-kawan mahasiswa. Yang kemudian Wewarah ID ini punya tagline yaitu memasyarakatkan pengetahuan kemanusiaan. Nah, memasyarakatkan pengetahuan kemanusiaan. Nah, oke, menarik ini. Nanti kita akan coba perdalam lagi ya, kita ulas bareng-bareng. Oke, silakan Cak Huda. Ya, platform ini memang kita rintis memang sudah banyak ya Mas Labut terkait dengan platform-platform online lainnya. Saya nggak usah sebutkan, tetapi teman-teman juga pasti punya rujukan platform untuk membaca artikel, membaca esai, membaca tulisan-tulisan yang menggelitik, itu sudah banyak. Akan tetapi kita nggak boleh pesimis, Mas Labut ya.
nggak boleh Iya, putus iya, iya, bisnis. betul, betul. Wawarah ID muncul baru di bulan November ini, akan tetapi alhamdulillah produktivitas dari Wawarah ini juga lumayan cukup lumayan cukup produktif, dan juga atas berkat bantuan dari teman-teman yang mendukung, yang kangen ya Mas Rebut. Bahasanya kangen Oke, diskusi, rindu, kangen rin- gitu ya. Iya. rindu atmosfer gerakan, rindu diskusi online, diskusi offline, rindu bagaimana cara kita menulis, rindu pokoknya rindu tentang kondisi-kondisi keintelektualitasan seperti itu. Oke, Nah, rindu itu. siap, siap. Biasanya kan kalau teman-teman pasti punya komunitas-komunitas, kumpul bersama, ayo belajar menulis dan lain sebagainya dalam tahapan implementasi terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, salah satu untuk menjawab keresahan teman-teman agar mudah untuk bisa menghasilkan karyanya, tentunya kalau teman-teman mau mengirimkan di platform-platform lain kan agak susah juga seleksinya ya Mas. Apalagi Betul. untuk penulis-penulis pemula. Kalau saya rasa untuk Mas Labut sendiri sebagai founder OASE Project pasti sangat mudah sekali untuk mengirimkan naskah-naskah artikelnya, naskah ilmiahnya ke media-media cetak, media-media online, itu sangat mudah sekali. Tetapi bagaimana kondisi teman-teman mahasiswa saat ini yang tidak pernah menjamah kondisi secara offline? Diskusi secara offline hampir 2 tahun loh Mas Labut ini ya. Hampir dua Hampir 2 tahun tahun. hampir dua Sejak tahun pandemi. sejak pandemi, teman-teman di dalam gerakan dan teman-teman di komunitas sangat terbatas sekali terkait dengan perkumpulan-perkumpulan dalam diskusi online, diskusi offline, perkumpulan dalam pembicaraan-pembicaraan yang cukup ringan tetapi bisa memberikan impact yang baik terhadap pikirannya, itu sangat susah sekali. Akan tetapi tujuan dari Wawarah tidak hanya selesai di pandemi ini. Harapan ke depan dari Wawarah ID meskipun baru rintisan, kita berharap ini memang benar-benar menjadi suatu platform yang dicintai, yang disukai oleh teman-teman mahasiswa, dan juga nggak cukup ribet untuk mengirimkan naskah karyanya di Wawarah ID, karena kita sangat mengapresiasi hasil pikiran teman-teman mahasiswa, teman-teman intelektual, apalagi teman-teman yang baru memulai belajar menulis di Wawarah ID, karena kita juga berusaha untuk merangkul itu semua, berusaha untuk mengapresiasi atas karyanya. Seperti itu sih. Oke. Ya, Ya, artinya memang dalam dunia kepenulisan, utamanya dalam publikasi ya, baik ya, media online maupun offline atau cetak, memang terkadang kita terkendala dengan namanya nama besar gitu ya, iya betul. atau mungkin gelar dan lain-lain. Sedangkan kita juga mengetahui bahwasanya pikiran-pikiran muda itu biasanya lebih otentik dan tanpa tendensi yang negatif gitu ya. Negatif. Iya Artinya betul. Wawarah ID ini mengapresiasi hal-hal semacam itu ya, Kak Uda ya. Benar Mas Labut, karena yang kita tahu sendirilah, apalagi kondisi saat ini teman-teman juga mungkin saya ketahui karena kita tim Wawarah ID masih dalam ruang lingkup Kota Gerakan, yaitu di Solo. Jadi masih tahulah sedikit kondisi teman-teman mahasiswa yang memang jarang berkumpul untuk berdiskusi ringan terkait dengan bagaimana membangkitkan semangat untuk berpikir ataupun semangat untuk menulis gitu. Oke, ya, ya, ya. Oke, Cak Uda tadi dijelaskan 2 tahun katakanlah hampir off atau mungkin bisa katakan sebagai stuck gitu ya. Ya. Kita berjalan di tempat sebagai aktor intelektual, kawan-kawan di beberapa daerah. Nah, kebanyakan kalau komunitas ataupun platform itu mengalami satu kondisi di mana dia mau nggak mau harus stop dulu nih aktivitas. Betul. Karena pandemi ini mau tidak mau juga seperti itu gitu loh. Efeknya Betul. sampai ke masalah ekonomi, masalah perut dan lain-lain. Banyak yang memilih untuk berhenti. Kenapa Wawarah ID memilih untuk justru berdiri di bulan November? Apa ini kira-kira? Apa tidak merasakan pandemi atau gimana ini? Ya. Alhamdulillah kebetulan ya. Ini memang serba kebetulan sekali dan serba motivasi, karena ini juga salah satu menghargai usulan-usulan, menghargai atas karya desakan-desakan dari teman-teman sendiri, bahwasanya kita sangat haus sekali dengan platform-platform yang memang sangat mudah untuk dijangkau. Karena apa? Aslinya
kalau berbicara mengenai eksistensi dari media platform online, kita sangat kalah sekali karena kita baru berdiri ya. Teman-teman masih bisa untuk melihat tulisan-tulisan yang lebih bagus, tulisan-tulisan yang lebih berisi, yang berbobot. Itu karena apa? Karena memang ada salah satu ataupun beberapa media yang sudah punya nama sendiri, yang sudah melejit dan juga sudah sangat familiar di telinga teman-teman. Nah, kenapa? Ya, ya. Dalam kondisi saat ini pandemi dan juga adanya suatu bentuk keterbatasan baik pundi-pundi finansial, tetapi Wawara ID berusaha untuk bangkit, untuk berdiri dan juga memberikan sebagai bentuk mediasi ataupun mediator teman-teman untuk bisa apa ya, bisa mengirimkan hasil karyanya, karena yaitu karena ini salah satu bentuk bagaimana cara kita bisa berkontribusi lebih terhadap dunia digital. Salah satunya adalah dengan Wawarah ID ini kita berusaha untuk memfasilitasi hasil karya teman-teman meskipun adanya suatu keterbatasan. Karena ternyata yang saya rasakan mulai dari perintisan Wawarah ID sangat susah sekali, Mas Labut ya. Susah sekali dan juga butuh tim yang memang sangat apa ya, membutuhkan tim sangat sesuai dengan disiplinnya, misalnya dalam pembuatan website dan lain sebagainya, desain, ilustrator dan lain sebagainya, itu kan juga butuh keahlian tersendiri. Karena kalau kita berbicara mengenai tampilan, memang untuk sementara dari Wawarah ID kita menyajikan tampilan yang masih sederhana, akan tetapi dengan kondisi yang baru kita mulai, itu salah satu bentuk membangkitkan semangat kita untuk selalu mengupgrade diri, mengupgrade kapasitas dari Wawarah ID untuk bisa menjadi salah satu pilihan platform terbaik untuk teman-teman intelektual, untuk teman-teman akademisi, ataupun untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman penulis pemula. Itu sih salah satu motivasi kita bisa mendirikan Wawarah ID agar nantinya juga bisa memberikan platform, tetap memberikan platform ya, mediator ataupun mediasi bagi teman-teman untuk bisa mengirim karyanya. Tidak hanya itu, Wawarah ID meskipun 1 bulan tetapi punya cita-cita yang cukup lebih, yaitu bisa memberikan apresiasi atas karya intelektual. Jadi ke depan kita berharap dengan atas perkembangan dari Wawarah ID, kita punya salah satu program yaitu pemberdayaan apresiasi karya intelektual, seperti itu. Pemberdayaan apresiasi karya intelektual. Ya, seperti apa itu, Mas? Barangkali penjelasannya, Kak. Salah satunya adalah memberikan apresiasi finansial kepada teman-teman penulis. Sekarang kita realistis ya, Mas Labut, realistis saja. Iya, iya. Bahwasannya tidak terlepas dari berkarya, akan tetapi teman-teman, mohon maaf ya, kebanyakan dari teman-teman penulis itu memang teman-teman yang punya keresahan lebih, ya, punya keresahan lebih sehingga mampu menghasilkan produksi karya yang cukup bagus. Tetapi dari situ teman-teman kan dalam setiap gerakan butuh buku, butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Dengan semangat itu kita bisa berusaha dari Wawarah ID itu untuk memberikan apresiasi karya intelektual dalam bentuk finansial, seperti itu. Ini harapan ke depan. Nah, dari situ makanya Wawarah ID mempunyai suatu gerakan-gerakan kolaborasi kepada korporasi-korporasi ataupun kepada instansi yang punya kepedulian lebih terhadap karya-karya intelektual. Karena ini sangat mungkin ya, saya tidak tahu karena kita berasal dari komunitas yang cukup kecil. Kita sangat kecil sekali ya, Mas Labut. Kita Wawarah ID itu bisa dikatakan sebuah media kecil ataupun media lokal ataupun dalam bentuk komunitas kecil, akan tetapi punya cita-cita yang begitu mulia bagi karya intelektual, yaitu memberikan apresiasi itu. Tujuannya bukan apa-apa ya, Mas Labut, tetapi tujuan kita memang berusaha mendorong teman-teman, semakin teman-teman sangat diapresiasi karyanya, itu juga akan semakin produktivitas. Itu kuncinya itu. Kalau kita sekarang kalau target kita penulis pemula, karena saya nggak meragukan penulis-penulis yang sudah landing sudah lama ya, Mas Labut, yang sudah terbang lama. Akan tetapi bagaimana cara kita di era seperti ini, peralihan dari tradisional menuju digitalisasi, itu teman-teman bisa menikmati, yaitu dengan cara
apalagi pandemi ini ya, pandemi ini sangat kurang tersentuh sekali ya karya-karyanya. Kita di Wawara ID ini berusaha untuk memfasilitasi itu dan juga berusaha untuk memberikan apresiasi atas karya itu untuk pemula agar mereka tetap bersemangat, agar mereka tetap produktif dalam kegiatan menulis seperti itu. Oke, artinya Cak Uda, yang saya tangkap adalah yang utama adalah berkarya. Iya. Efek sampingnya, kalau berkaryanya melalui Wawara ID, maka diberikan apresiasi meskipun itu nggak menjawab semua daripada kualitas kepenulisan tadi. Ya. Betul, Mas. Karena emang kendala-kendala yang saat ini ada, kebanyakan, ya mungkin tidak keseluruhan, kendalanya kadang mahasiswa atau kawan-kawan muda itu berhenti menulis atau mungkin mau memulai tapi terkendala karena dia harus memikirkan keperluan pribadinya, beli pulsa kan gitu. Betul. Karena untuk ngirim tulisan Wawara ID ini online Mas ya? Online. Ya? Semua online. Dan itu butuh paket data ya? Butuh paket data kan seperti itu. Apalagi nanti sangat diperlukan ya. Ya, apalagi sekarang cari referensi berasal dari jurnal ya Mas Rabut. Sekarang dan itu pakai paket data. Iya. Kalau kita ketahui sekarang kebanyakan dari penelitian-penelitian ilmiah itu sekarang rujukan yang diterima di salah satu forum platform jurnal itu lebih banyak dari referensi jurnal. Nah, kalau mencari referensi jurnal kan semuanya butuh online ya Mas Rabut. Betul. Butuh online dan juga kalau nggak ngopi cari wifi ke kampus cari wifi atau di rumah yang merelakan untuk browsing dengan paket datanya pribadi. Nah, semakin teman-teman berkarya kendalanya seperti itu. Paket data nggak ada sehingga males ikut forum-forum online. Sekarang forum online kan nggak diminati karena sedotannya kuota itu cukup banyak loh kalau Zoom ya. Menghabiskan cukup banyak kuota ya. Ikut forum-forum sampai setengah giga gitu ya. Setengah giga. Dan itu setengah giga kan juga untuk beli paket kan butuh duit kan gitu tuh. Oke, untuk beli paket data artinya kawan-kawan yang berminat menulis di Wawara ID tenang aja, nanti ada apresiasinya gitu ya. Untuk minimal mengganti kuota data dalam proses kreatifnya gitu ya. Tetapi perlu digarisbawahi. Daripada merepotkan teman minta tethering itu kan justru malah merepotkan. Nah, daripada merepotkan mending ini cukuplah Wawara ID yang direpotkan gitu ya. Dan untuk saat ini memang perlu digarisbawahi bahwasanya kita dari Wawara ID itu masih dalam perintisan ya Mas Labut ya. Dalam perintisan akan tetapi semoga dengan beberapa bulan ataupun nggak sampai setahun kita bisa benar-benar sudah komitmen untuk bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman. Makanya kebanyakan sekarang dari Wawara ID penulis-penulisnya itu adalah penulis-penulis yang satu circle dengan kita, satu dengan circle saya. Yang terdekat ya artinya ya. Yang terdekat. Dan alhamdulillah dengan background masing-masing pekerjaannya masing-masing, ini penulis-penulisnya ada yang jadi dosen, ada yang jadi wartawan, bahkan ada yang jadi masih kuliah pasca sarjana dan mahasiswa, bahkan ada yang menjadi pekerja sosial dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata ketika saya mempresentasikan bahwasanya Wawara ID akan berusaha untuk hadir di tengah-tengah kondisi saat ini, teman-teman mau nggak bisa bantu untuk kontribusi untuk mengirimkan karyanya? Alhamdulillah direspon positif Mas Rabut dari satu circle. Ya. Karena berangkatnya dari komunitas agar lebih besar adalah memang dari lingkaran kita sendiri seperti itu. Nggak mungkin kita berdiri sendiri langsung promosi besar-besaran. Bagaimana masyarakat bisa tahu hadirnya Wawara? Otomatis harus berasal dari circle-circle terdekat kita seperti itu. Dimulai dari yang terdekat, kemudian meluas jangkauannya hingga ke teman-teman yang kawan-kawan yang lain yang tentunya yang memiliki minat dalam proses kreatif kepenulisan. Itu Cak Uda ya mungkin. Benar. Dan ternyata teman-teman juga kangen untuk menulis Mas Abud. Oke. Nah, ini kalau udah bicara kangen ini satu perasaan yang sulit untuk digambarkan ini ya, kangen ini ya. Betul Mas Abud. Apalagi kangen sama doi yang nggak tahu di mana kan. Apalagi kangen sama doi yang dia sendiri nggak kangenin kita gitu ya, malah kangenin yang lain. Yang lain. Oke, Cak Uda. Ini tadi artinya
ada antusiasme dan support dari kawan-kawan yang berangkat dari kerinduan. Artinya Warah ID ini menjadi platform yang ditunggu-tunggu gitu ya, yang tidak mempersulit publikasi, tapi lebih memudahkan publikasi gitu. Ya, Seperti itu barangkali ya. betul Mas Albert. Betul, memang harapan kita juga memang berasal dari kalau bisa berangkat dari Warah ID, berangkatnya dari circle kita, memfasilitasi karya teman-teman yang terlihat, yang satu circle dengan kita, yang kemudian harapan besar kita bisa menandingi platform-platform lain seperti itu. Ya. Kalau saya lihat ini sebenarnya semangatnya sudah menandingi, Cak Uday. Ya, alhamdulillah. Menandingi dan tinggal dibuktikan aja kita nanti, kita buktikan memang anak muda itu punya kualitas yang setara dengan para pendahulu ya, para penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Betul. Karena memang 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Betul. Warah ID. Iya. Dan juga ada sebenarnya sedikit cerita ya Mas Labut ya, sedikit cerita terkait Warah ID. Ada beberapa kawan-kawan kita ataupun kawan-kawan sekitar saya ini mengatakan, ngopo sih kok jenenge Warah ID kok angel banget kan? Nah, itu yang menarik itu. Bagaimana udah itu? Apa sih kok Warah ID kan nggak familiar, piye caranya bisa eksistensi untuk mengalahkan platform-platform yang lain. Terus mungkin saya jawab ya bahwasannya nama memang cukup penting dalam dunia eksistensi ya, apalagi agar berbicara mengenai branding, karena juga saya salah satu orang yang suka untuk masalah branding dan juga untuk masalah eksistensi, bagaimana cara kita untuk memberikan brand awareness yang cukup positif di Warah agar bisa dikenal masyarakat. Tujuan saya cuma satu, kenapa namanya Warah ID? Saya terlintas memang ada beberapa platform-platform yang cukup menggelitik ya, namanya lucu-lucu kan gitu ya, namanya imut-imut yang cukup eksistensi, yang cukup formal, yang kelihatan ilmiah juga banget, ada kan seperti itu. Nah, media kita ataupun Warah ID ini kita namai Warah karena itu salah satu bentuk Mas Labut cari arti sebenarnya. Cukup simpel ya. Mencari arti piye sih artinya ning Jawa, saya orang Jawa, artinya Jawa memberikan informasi pengetahuan itu apa sih? Oh, ketemu woro-woro. Awalnya woro-woro. Woro-woro kan informasi, menginformasikan, ya, memberikan tahu. Agak lebih bagus dikit deh, apa ya? Oh, ketemu wewarah. Wewarah itu menginformasikan kan gitu. Ya wis, ngopo kita nggak mengambil nama istilah Jawa yang memang jarang dipakai ataupun males dipakai sama orang lain untuk wewarah. Untuk masalah eksistensi itu dibuktikan dengan karya. Dibuktikan dengan karya dan juga dibuktikan dengan keistiqomahan kita, bagaimana cara kita bisa memberikan branding ataupun membuat branding Warah ini bisa dikenal masyarakat secara luas. Simpel sih Mas Labut untuk namanya. Meskipun banyak teman-teman yang mengkritik, wah ini bakalan susah nih untuk perkembangannya. Saya tidak masalah, karena apa? Tujuan kita dari Warah ID adalah memfasilitasi karya-karya orang-orang, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di sekitar kita yang mau berkontribusi untuk menulis hasil karyanya. Gitu Mas Labut. Ya gitu. Oke. Ya artinya kalau tadi berangkat dari suku kata woro-woro, di situ ada value atau nilai, selain informasi, ya edukatif juga gitu ya. Edukatif. Jadi ada pendidikan di dalamnya, dari subjek satu misalkan dari media Warah ID kepada para pembaca gitu. Betul. Jadi nggak usah. Ya, menarik sekali ya. Nggak terlalu ilmiah, nggak terlalu intelektual, nggak masalah. Yang penting adalah kita buktikan dengan keistiqomahan kita, dengan karya-karya kita, insya Allah. Iya. Oke, itu tadi tentang arti Warah ID secara bahasa. Cauda ini yang mungkin menjadi penasaran juga buat kawan-kawan pendengar Oase Project ya. Rubrik apa aja sih yang bisa diisi oleh kawan-kawan dari lokasi Solo ataupun dari di luar Solo? Iya. Seperti apa rubriknya? Untuk rubrik sebenarnya kita tidak membatasi semua karya tulisan ya.
Karena kalau kita membuat karya tulisan, otomatis kita juga harus punya segmentasi, berbicara mengenai segmentasi. Oke. Nah, misalnya, oh kita ada cerpen nih, mau dikirim kemana sih? Kita kan tahu, teman-teman kita juga nggak semuanya suka menulis mengenai mendaki-daki ya, bahasanya kita daki-daki tentang genrenya beda mungkin ya. genre, iya, genrenya beda. Tetapi kesusahan bagi teman-teman untuk mengirimkan, nek cerpen pengen diterbitkan secara online itu ning ndi sih? Ternyata ya meskipun ada, tetapi kan jarang nemu dan juga seleksinya cukup panjang ya Mas Labut ya. Betul. Terkadang ketika sudah mengirimkan di salah satu platform, misalnya ngirim cerpen, mengirimkan opini, feature dan lain sebagainya, itu nggak diterima. Terus akhirnya apa? Malas-malesan untuk nulis, frustasi kayak saya frustasi cari kerja nggak diterima-terima kan frustasi ya. Nah itu salah satunya memang untuk saat ini Wawarah ID masih mencari ataupun meraba-raba formulasi yang terbaik. Makanya saya katakan dalam masa perintisan ini kita sudah berusaha untuk landing, berusaha untuk eksis, akan tetapi pasti setiap harinya kita berusaha untuk memberikan ataupun mencari formulasi yang terbaik bagaimana ke depan Wawarah ID itu bisa dinikmati benar-benar secara bahagia oleh teman-teman. Makanya ini masih dalam tahap-tahapan cari formasi yang terbaik agar memang bisa memfasilitasi karya-karya teman-teman. Tetapi untuk saat ini berbicara mengenai rubrik-rubrik yang ada di Wawarah ID, kita punya rubrik essay, rubrik ya, rubrik itu ya tulisan-tulisan teman-teman, essay teman-teman, ya ada yang ilmiah, ada yang gagasan dan lain sebagainya. Terus ada namanya rubrik selingan, Mas Labut. Rubrik selingan. Ya. Seperti apa itu, Cak Uda? Rubrik selingan ini rubrik yang gaya bahasan tulisannya itu cukup anak muda banget ya, Mas Labut. Oke, milenial banget gitu. Milenial banget, tidak terpaku dalam kondisi-kondisi tulisan-tulisan yang formal ataupun baku, tetapi bagaimana cara teman-teman menuliskan dengan bahasanya sendiri, dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah, tetapi punya intisari, punya value dalam tulisan itu yang memang sangat mudah dipahami oleh teman-teman yang lainnya. Karena saat ini kita berbicara mengenai tulisan ya, Mas Labut, kebanyakan teman-teman itu juga mungkin ya ketika buka link, nggak buka link, nonton gaya bahasanya terlalu formal, itu malas membaca. Itu yang saya alami, yang saya alami. Tetapi padahal dari tulisan-tulisan yang formal itu punya nilai-nilai ataupun esensi-esensi lebih dalam berkehidupan ataupun dalam dunia pikiran. Tetapi kendalanya adalah malas membaca dan juga lebih memilih browsing IG story ataupun TikTok, kan seperti itu toh. Yang bersifat audiovisual mungkin. Iya. Nah, makanya rubrik selingan ini berusaha untuk memfasilitasi karya teman-teman dengan gaya bahasanya sehari-hari, tetapi mempunyai nilai-nilai yang cukup lebih dalam dunia pengetahuan ataupun kemanusiaan, seperti itu. Dengan gaya bahasanya sendiri, cukup mudah. Gitu. Oke. Artinya ini menjadi rujukan buat kawan-kawan yang recommended banget ya. Jadi nggak usah mikirin tentang kebesaran nama atau kebesaran baju kan. Iya. Tapi yang penting punya niatan untuk menulis. Nah, nanti insya Allah di Wawarah ID ini menjadi tempat yang sesuai gitu ya. Iya. Oke, Cak Uda, tadi berarti ada rubrik esai ilmiah, ada yang kemudian selingan, dan juga beberapa rubrik lain dan sebagainya itu hanya terkhusus untuk kawan-kawan yang ada di Solo atau juga open buat yang lainnya? Open buat yang lain. Makanya saya dari awal mengatakan berangkatnya dari Wawarah ID memang berasal dari dukungan dari satu circle kita ataupun teman-teman terdekat, akan tetapi ini juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang lain, teman-teman pemula ataupun penulis-penulis yang sudah ada bisa berkontribusi di Wawarah ID gitu. Jadi kita nggak membatasi siapa yang mau menulis, karena target kita memang berusaha untuk mempoliskan biar populis ya Wawarah ID ya, karena dari dukungan teman-teman itu. Oke, tentunya juga sesuai dengan tadi ya, membumikan gagasan kemanusiaan tadi ya. Iya, betul Mas Albut. Oke, Cak Uda, untuk segmen pertama kita saya kira cukup dulu. Nah, karena ada beberapa hal yang nanti akan kita lebih perdalam lagi
kita suguhkan secara bahagia kepada kawan-kawan pendengar setia WhatsApp Project, tentunya di segmen yang kedua. Siap, Mas Oke, Labud. barangkali itu Cak Huda, kita break dulu sejenak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas Labud.